kumur dulu. Teman-teman, kembali lagi di Jurnal Pacilingkar. Di jurnal kali ini saya mau membahas tentang KPU Mamberamo-Raya. Ya, kita tahu kemarin itu ada berita tentang pemecatan 4 komisioner KPU Mamberamo-Raya. Cuman saya penasaran itu sebetulnya kejadiannya seperti apa. Jadi ada satu berita yang saya ada baca di kompas.com yang menjelaskan tentang 4 komisioner KPU Mamberamo-Raya dipecat. Jadi saya baca dulu ya di berita, teman-teman bisa ikuti. Ini di kompas.com tanggal 3 bulan Agustus 2020 jam 18:28 menit waktu Indonesia Barat. Itu persoalan hibah 7 miliar 4 komisioner KPU Mamberamo-Raya dipecat. Wah, parah juga nih. Jakarta Kompas.com, 4 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mamberamo-Raya, Papua dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 29 Juli 2020. Keempatnya yakni Ketua KPU Mamberamo-Raya Hasan Tomu bersama 3 anggota KPU Martin Murafer, Meti Epta Ruman Dewai, dan Julius Elon Awaki. Mereka diadukan ke DKPP oleh mantan Ketua KPU Mamberamo-Raya Yesaya Dude. Wah, menarik nih, Bung Yesaya Dude yang mantan Ketua KPU Mamberamo-Raya melaporkan ini 4 komisioner pemilihan umum. Kita ikuti terus ya beritanya dulu. Selain persoalan dana hibah, Hasan, Martin, dan Meti juga terbukti melakukan penunjukan langsung pihak ketiga untuk mendistribusikan logistik pemilu 2019. Penunjukan itu tidak diketahui oleh pejabat pembuat komitmen PPK KPU Kabupaten Mamberamo-Raya. Berdasarkan alat bukti laporan hasil audit, Martin dan Meti mengaku ke Inspektorat KPU bahwa pihak ketiga akan memberi ucapan terima kasih sebesar 12% apabila terdapat sisa dana distribusi logistik. Namun demikian, baik Hasan, Martin maupun Meti tak mengakui menerima tanda terima kasih tersebut. Wah, kalau seperti begini ya ini sudah masuk dalam kategori gratifikasi nih. Kalau seperti begini, kalau sudah bicara ada semacam kontrak politik ini, ada ucapan terima kasih. Wah, memang di Mamberamo-Raya sendiri yang ingin kerja di atas banyak, tapi yang kerja dengan hati mungkin sedikit ya. Jadi mari kita heran bersama-sama. Oke, lanjut. Terlepas dari apakah terhadap 1 sampai 3 secara faktual menerima tanda terima kasih tersebut, DKPP menilai adanya pengakuan tersebut menunjukkan adanya mufakat jahat, etikat buruk, dan penyalahgunaan wewenang dari terhadap 1 sampai 3 bunyi pertikaian putusan. Nah, memang harus ini sudah masuk di perencanaan untuk bagaimana menggelapkan. Tidak mungkin kalau sudah ada, apalagi mereka ini memiliki kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pilkada pemilihan umum, dan saya rasa memang apa yang dilakukan oleh DKPP merupakan proses hukum untuk bagaimana menyelenggarakan proses pemilihan yang baik, yang bersih. Ya, tapi memang kan dalam politik kita tahu bahwa tidak mungkin tidak ada yang bersih.
Tidak mungkin itu. Semua pasti melalui strategi yang mau buruk atau mau baik, ya tetap itulah untuk bagaimana cara mencapai kekuasaan. Hanya memang yang dilakukan ini sangat tidak menurut saya contoh yang buruk lah. Oke, sementara itu Terado 4 yakni Julius Elon Awaki dipecat karena terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta tak berada di tempat tugas selama lebih 10 bulan. Wah, kalau ini ya saya tidak bisa berkomentar banyak karena memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kepada anggota KPU bahwa harus ada di tempat di mana tempat dia melaksanakan tugas. Oke, padahal Ketua KPU Membramo Raya dan KPU Provinsi Papua telah berupaya memanggil Julius melalui sejumlah surat, tetapi tidak direspon. DKPP menilai tindakan Terado 4 tidak menghadiri rapat pleno dan mangkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa alasan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Bunyi petikan putusan. Ini anggota KPU sendiri baku lapor dorong sendiri. Waktu itu Hasan Tomo melaporkan tentang Yesaya Dude. Dari laporan Hasan itu di sidang DKPP itu memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Terado Yesaya Dude selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Membramo Raya terhitung sejak dibacakan putusan ini. Kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak memerintahkan Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Nah, memang agak kalau sudah ada kepentingan politik di dalamnya, maka semua maksud baik itu kadang terabaikan. Sebetulnya politik itu kalau digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, membangun menciptakan kemajuan, saya rasa pola pikir itu yang perlu ditanam. Tapi kalau memang sudah ada kepentingan lain, apalagi kepentingan perut, ya kita mau buat seperti apa? Seperti begitu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 7 menyebutkan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, ketiga lembaga ini memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing. Banyak masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan keahlian masing-masing, lembaga tersebut diharapkan penyelenggara pemilu mampu memberikan solusi terkait ketentuan hukum pemilu atau masalah teknis. Memang lembaga penyelenggara pemilu memiliki tugas berat dan tanggung jawab yang tidak ringan. Memang kita harus akui karena berbenturan langsung dengan masyarakat, apalagi kalau masyarakat yang belum memahami secara aturan tentang proses pemilihan umum itu berat. Jadi untuk dapat memahami posisi yang dimaksud misalnya KPU, maka KPU harus memahami konstitusi. Mengapa? Karena dalam konstitusi telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, posisi KPU dalam kerangka hukum pemilu dapat menggambarkan tentang terkait kedudukan kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, KPU akan diawasi oleh Bawaslu dan DKPP. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum. Nah, terkait DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, jadi kalau memang sudah ada dugaan, ya sudah menjadi
tugas dari DKPP untuk melakukan pemeriksaan dan sidang pelanggaran kode etik dalam penyelenggara pemilu. Kita butuh orang-orang yang datang ke Mamberamo Raya, membangun Mamberamo Raya dengan hati untuk kesejahteraan masyarakat Mamberamo Raya. Seperti begitu teman-teman. Kalau teman-teman masih mengikuti saya punya video, jangan lupa like and subscribe. Ingat, jangan pura-pura gila.